terus berkarir sebagai pegawai, apapun posisinya, saya akan berakhir di umur 55. Income saya hancur. Dan tadi saya ingatkan bagaimana posisi anak-anak saya di saat saya berumur 55 tahun. Biaya saya masih tinggi sekali, luar biasa tinggi. Karena anak saya waktu saya pensiun, income saya hancur-hancuran. Anak saya kan masih di tahun keempat kuliah, Joshua. Jessica baru tahun pertama kuliah. Masa saya mau berhentiin demi hidup saya lancar sampai saya meninggal, saya simpen, anak saya berhentiin sekolah. Fair nggak untuk anak-anak kita? No, it's not fair. Jadi kita harus lihat, kita harus peluang. Jadi tidak ada cara lain untuk saya menggapai mimpi-mimpi saya bisa menjadi orang tua yang mandiri. Pensiun di umur 50. Saya bisa mendapatkan financial freedom dengan income yang saya desire. Saya bisa menyekolahkan anak saya seperti yang wish dari papi saya. Cucu-cucunya harus sekolah sesuai dengan apa yang terakhir beliau kasih saya. Saya nggak bisa. Jadi saya harus ngapain? Membangun bisnis. Yang saya tahu selama ini bisnisnya adalah bisnis apa? Bisnis tradisional. Saya pun selagi saya bekerja, saya mulai berbisnis. Saya kongsi gitu ya, saya partneran buka restoran. Maybe teman-teman ada yang tahu itu restorannya namanya Shabute. Ada yang tahu nggak? Nah itu yang saya dan teman-teman saya awali dulu. Bisnisnya flat. Dulu awal naik kita buka cabang tapi flat. Lalu saya mulai lagi, saya berbisnis property agency dan puji Tuhan bangkrut. Saya masuk ke bisnis kopi. Saya salah waktu. Saya tuh udah masuk ke bisnis kopi itu jauh sebelum kopi menjadi tren. Saya import mesin kopi dari Swiss. Dan puji Tuhan juga akhirnya bangkrut. Kenapa itu bisa terjadi? Bisnis tradisional itu kita dihadapi, ya, saya semua mau bangun bisnis pengennya income besar, betul nggak? Saya harus dapat replacement. Kalau saya mau bisnis, saya udah dapat gaji besar, saya direktur di sebuah perusahaan besar, sebuah perusahaan triliunan, saya maunya income-nya juga lebih besar dong, betul nggak? Bukan lebih kecil, betul. Saya pengen income besar. But in relation to that, semua bisnis tradisional itu paralel. Kita mau income besar, misalnya kita dapat profit 10% dari kita punya ini, modalnya harus besar. harus besar juga. Ini adalah tantangan yang saya hadapi. Lalu, bisnis modal kita sudah keluar besar, resikonya besar nggak? Besar. Luar biasa besar. Saya nggak usah menjabarkan ya, teman-teman pasti sudah tahu. Di dalam semua bisnis apa yang paling banyak dibahas itu adalah resiko. Karena resiko ini bisa mematikan, really killing us. Ya. Dan juga waktu terbatas. Saya waktu sangat terbatas. Ingat tadi grafik saya? Saya tinggal punya berapa tahun kalau saya berhasil menyelesaikan sampai umur 55? 10 tahun lagi. Dan bisnis itu tidak cepat. Bangun bisnis itu lama. Perusahaan yang saya kerja itu, perusahaan besar itu umurnya sudah 47 tahun. Satu generasi pun lewat itu umurnya. Bisa sampai sebesar itu. Ya, jadi inilah problem yang seharusnya saya hadapi. Tapi nggak ada lain harus saya lakukan, betul nggak? Betul. Kita masing-masing di sini, saya yakin akan menjadi pebisnis. Walaupun bapak-bapak ibu bilang bahwa saya suka kerja, saya nyaman kerja dengan orang, dapat gaji pasti. Tapi sudah saya lihat, saya sudah riset, saya sudah pandangi semua. Pada saat-saat tertentu, bapak-bapak ibu-ibu akan menjadi pebisnis. Sudah saya lihat. Pensiun seperti tim saya yang saya cerita, manajer. Setelah dia pensiun, dia nggak ada income, akhirnya dia ngapain? Dagang. Coba dagang.
coba bisnis juga akhirnya, walaupun bapak-bapak ibu bilang, oh saya nggak suka, saya nggak bisa berbisnis, saya mendingan kerja aja. One point, you will be a business, oke? Oke, kita sekarang mau berbisnis, betul? Kita seringkali ya fail atau gagal dalam bisnis. Kita tuh sebetulnya paham aja enggak apa sih maknanya berbisnis itu apa? Apa yang kita harus fokuskan? Apa yang kita cari? Sehingga kita jadi jadi pebisnis yang mapan, pebisnis yang sukses. Bisnis itu ada step-stepnya, ada parameter-parameternya yang harus kita jaga, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya. Nah, apakah itu bisnis? Ini dulu teman-teman. Banyak orang mau bisnis. Wah, seorang pegawai tanya, mau bisnis nggak? Mau. Saya tanya, bisnis itu apa? Nggak tahu. Bingung. Nggak tahu, what is really business? Saya hanya bercerita ya teman-teman ya, bukan ngajarin ya. Bisnis dari pengalaman-pengalaman saya, dari buku yang saya baca semua. Saya ini di sesi ini saya simplify, benar-benar saya bikin simple supaya teman-teman bisa paham. Bisnis itu adalah hanya sebuah kendaraan, tidak kurang, tidak lebih. Bisnis itu hanya kendaraan yang bisa bawa kita ke tujuan. That's business. Nah, saya kasih analogi. Saya pengen pergi ke Bandung, ke Jalan Dago. Oke? Itu adalah Jalan Dago, Bandung itu adalah apa? Tujuan, betul? Nah, saya sekarang setelah saya tahu tujuannya, saya harus ngapain? Milih kendaraannya, betul nggak? Kendaraannya apa aja? Mobil, kereta, motor, sepatu roda, beca, jalan mundur bisa nggak? bisa, ngesot, bisa. Pesawat, semua ada resiko-resikonya. Semua ada waktu dan cost yang keluar, tenaga yang keluar untuk sampai ke tujuan. Nah, teman-teman, kita itu harus fokusnya kemana? Udah tahu mana? Tujuannya dulu. Dan inilah bisnis. Ya, bisnis itu kita bisa membawa kita ke target pendapatan. Ya, pendapatan kita yang berapa yang mapan? Itu terserah bapak-bapak. Saya sudah ungkapkan tadi, yang saya desire adalah berapa. Orang di sini beda-beda. Mapan itu tujuannya berapa per bulan? Berapa target kita, income kita setahun? Baru ntar kita cari kendaraan apa yang sesuai bisa mencapai ke sana, betul nggak? Jangan sampai kita itu salah fokus. Kita itu fokusnya ke kendaraan, ya kita kerjakan bertahun-tahun. Tahun-tahunnya setelah bertahun 15 tahun, tokonya baru terbuka matanya, kok saya masih begini-begini aja ya? Banyak nggak? Banyak. Orang yang punya toko, saya nggak pernah bilang gagal. Mohon maaf ya, saya tidak pernah bilang pebisnis yang seperti itu gagal. Mereka itu hanya biasa-biasa aja. Ya, punya toko 10-20 tahun, kerja giat, bangun pagi, buka toko, tutup toko, nyetok, restocking. 20 tahun baru lihat, loh kok gue masih begini-begini aja ya? Karena kenapa itu sebabnya? Salah fokus. Fokusnya ke kendaraannya. Oke? Nah, jadi fokus benar-benar poin berbisnis itu benar-benar target pendapatan per bulan, per tahun. Kita mau berapa? Pendidikan ini saya dapat itu benar-benar dari konsultan besar. Sebelum dia mau invest, mau beli perusahaan, apa yang dia cari nomor satu? Pendapatan. Lihat target pendapatan itu perusahaan dulu. Kita mau beli saham di Bursa Efek Indonesia,
Kita pertama lihat laporan keuangannya dulu, betul nggak? Yang dilihat nomor satu apa? Ini dulu. Teori basic. Ini dulu nih fokus. Oke? Lalu kita lihat untuk mencapai target kita yang kita inginkan, berapa lama waktu dan tenaga yang harus kita keluarkan. Oke? Kita harus ukur. Terus, kalau kita mau melakukan sebuah bisnis, ya, kita jangan coba-coba masuk ke sebuah bisnis yang kita nggak tahu gambaran ngerjainnya bagaimana. Karena ini fatal. Pas sudah masuk, sudah invest duit besar, tahu-taunya bingung, nggak tahu. Lalu kalau di bisnis tradisional, ada yang mau ngajarin nggak? Enggak. Kita buka toko bakmi, sebelah laku rame, ayo kita samperin sama dia. Pak, boleh nggak ajarin ke saya masak bakminya bagaimana supaya laku? Disemor kuah, bapak-bapak ini. Nggak ada yang mau ajarin. Oke? Jadi fokus di bisnis adalah ini. Jadi step by step saya mau bercerita, fokus jalani ini dulu, ya. Oke. Ini yang saya harus ingatkan. Bisnis itu harus dibangun dengan susah payah. Tidak ada yang easy, tidak ada shortcut. Benar-benar tidak ada shortcut dalam bisnis. Kita tuh berbisnis itu harus dengan keringat, dengan pemikiran, seluruh hati kita curahkan. Kadang-kadang dengan tangisan, dengan air mata, kecewa. That's business. Stress. Beda dengan dunia kepegawaian tuh beda. Jadi teman-teman itu kalau mau masuk ke sebuah bisnis harus tahu ini dulu, harus sadar, harus paham, harus sadari. Business it's not easy. Business is difficult. Ya. Ini jadi bisnis kita harus punya hati yang tegar. Hati yang kuat. Kalau mau sukses, kalau mau mapan. Oke. Nah, saya simplify lagi cerita saya. Bagaimana sih kita sebetulnya mau bangun bisnis sampai mapan, betul nggak? Siapa yang mau punya bisnis mapan sampai sukses? Saya. Hanya separoh nih, terus terang saya lihat hanya separoh. Jadi hanya separoh yang pengen sukses, oke? Saya tanya sekali lagi, siapa yang pengen punya bisnis dan bisnisnya berjalan sampai mapan? Saya. Yes. Oke. Saya lihat, saya simplify dari buku-buku yang saya baca semua. Membangun bisnis itu cuma 2 step. Cuma 2 step. Kelihatannya simple, ya. Kalau kita bangun bisnis, mau bangun, apa sih sebetulnya yang kita bangun? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Sistem. Kita bangun apa? Sistem. Gak ada sistem ya. Ada lagi? Bangun fondasi, ya. Oke. Ini, kalau kita mau start bisnis, kita mau bangun, yang kita harus bangun itu adalah step 1A saya sebutnya. Kita bangun nilai tambah. Kekuatan bisnis kita bangun. Value added. Apa ini kekuatan bisnis kita yang bisa mengalahkan bisnis-bisnis lain, kompetisi-kompetisi kita? Apa unique selling point dari kita punya bisnis yang lebih disukai orang lain? Ya, sehingga mereka itu belanjanya di toko kita, jangan di toko sebelah istilahnya loh. Ini membangun nilai tambah mudah apa sulit? Sulit. Sulit. Ayo, siapa yang bilang sulit? 1, 2, 3. Yang bilang mudah siapa? 1, 2. Sebetulnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ya, membangun nilai tambah itu nggak sulit-sulit amat. Kita manusia pintar, kita bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh calon customer kita, apa yang bisa membuat calon customer kita satisfied sehingga kembali berbisnis dengan kita. Betul nggak? Betul. Tapi yang bikin sulit adalah
kompetitor kita itu melakukan hal yang sama. Maksudnya teman-teman? Maksud. Itu yang bikin sulit. Umpamanya di toko kita, saya bilang kalau saya kasih utang 1 bulan ke customer saya, pasti dia belanja lagi. Betul nggak? Betul. Tahu-taunya toko sebelah kasih 2 bulan. Bagaimana Bapak-Bapak Ibu? That's make it difficult. Kita punya bengkel, ya. Habis ganti oli, kita cuciin mobilnya. Pasti mereka akan datang. Tahu-taunya bengkel 20 meter dari kita, habis dicuciin, dianterin ke rumah. Bagaimana Bapak Ibu? Ini yang bikin difficult. Terus menerus kita bangun nilai tambah, unique selling point, differentiation terus kita bangun, ya. Jadi kalau kita mau membangun bisnis, mau bisnis ayam ayam geprek atau apa, kita harus benar-benar tahu kekuatan kita tuh di mana. Ya, lalu kita bangun ini dengan susah payah, kita mulai masuk ke step B, 1B, yaitu apa? Yang Bapak-bapak tadi bilang benar. Kita di sini kita bangun bulletproof system. Di sini baru kita bangun sistem. Karena kita bangun sistem berdasarkan untuk mendukung kekuatan bisnis kita. Kalau sistem ini tidak dibangun, ya, value added itu adalah untuk menciptakan kepuasan pelanggan. Betul? Betul. Kepuasan pelanggan itu bisa rontok, bisa jatuh. Contohnya, saya buka restoran nasi goreng kambing. Enaknya bukan main. Rasanya pas, pedesnya pas. Ya, saya ada 15 kursi. 15 kursi, oke. Saya rajin ke sana. Saya rajin, tiap hari saya tongkrongin itu toko nasi goreng kambing saya. Ya, lalu kadang-kadang saya mau liburan, betul nggak? Betul. Saya liburan. Oh, kalau mau hari biasa ada saya, ada bosnya di situ. Pesan es teh 2 menit datang. Pesan nasi goreng 10 menit datang. Pas kita nggak ada, tidak ada sistem, tahu-taunya pas kita nggak ada, pegawai-pegawainya nge-Facebookan di ujung. Order jadi berantakan. Karena seenaknya. Itu kalau kita cuti sehari, kalau kita cuti seminggu bagaimana? Tutup warung. Runtuh. Value added yang kita bangun itu bisa runtuh, dan itu hanya bisa dilakukan, diproteksi dengan kita bangun sistem. Makanya perusahaan-perusahaan itu membangun ISO, itu international standard, itu adalah sistem. Bagaimana supaya apa yang kita lakukan, yang kita proteksi itu terus bisa diulang tanpa kehadiran si owner. Contoh sistem yang berjalan adalah Kentucky Fried Chicken. Pak Gelael dan istrinya mungkin mau liburan di Eropa 3 bulan, Kentucky buka nggak setiap kali jam 10? Buka. Rasanya sama nggak? Sama. Sama. That system yang sudah jalan. Dan membangun sistem ini mudah atau sulit? Sulit. Sulitnya bukan apa. Kenapa sulit? Karena kita dealing dengan human. Human itu sulit sekali, ya. Oke, next, yang C. C itu adalah kita jangan lompat-lompat nih. Kita baru setelah kita kuat sistemnya, kita promosiin. Karena kita apa? Ini adalah sesi manggilin customer. Kalau kita memang biasa menghadapi 10 nasabah, 20 nasabah, kita promosiin, tahu-tahu datang 50 nasabah. Yang tadi nasi goreng saya biasanya 10 menit datang, sekarang jadi 30 menit, 40 menit. Yang tadinya langsung dapat tempat duduk, jadi ngantri. Itu ngeri. Ya, apa yang kita bangun tuh bisa rontok semua. Jadi ini promosi secara terus-menerus ini dilakukan di step 3. Ya. Nah, kita masuk ke step 2. Jangan coba-coba masuk ke step 2 nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Kecuali kita itu sudah solid.
bener-bener real solid, kita tuh step 1A, B, C kita kuasain. Kalau kita bener-bener udah kuasain itu, baru kita masuk ke step 2. Step 2 itu kelihatannya simple banget kok. Apa? Buka cabang. Buka cabang. Tapi untuk buka cabang, ya, itu punya biaya yang besar dan resiko yang besar. Coba nih, any business yang sukses yang tidak punya cabang. Coba, ada yang tahu nggak? Bisnis apa yang sukses yang nggak punya cabang cuma satu? Apa yang sukses? Dibandingkan babi gajah mada, sukses dari mana? Exactly. Tidak ada sebuah bisnis yang sukses tanpa cabang. Karena itu adalah untuk penambahan sales, pelebaran sales. Itu adanya di pembukaan cabang. Di semua jenis industri, mau optik kek, mau apa kek, semua buka cabang. Mau Coca-Cola, ya selalu di setiap negara dia buka bottling company-nya. McDonald, apakah perusahaan sukses? Sukses. Apakah McDonald akan sesukses sekarang kalau hanya cuma ada satu restoran di Amerika? Tidak. No way. No way. Jadi kalau kita memang mau membangun bisnis, hanya melakukan 2 step ini. Kelihatannya mudah, betul nggak? Betul. Tapi ngerjainnya Setengah mati. mati. Susahnya setengah mati. Di sini saya ada belajar dari Mr. Robert Kiyosaki di bukunya Red Race. Dia bilang, dia kasih warning ke kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, dia bilang, kalau kita mau sukses, kita mau kaya raya, membangun bisnis tradisional, dan kita mulai bisnis itu di umur 40, dia bilang, lupain aja. Karena kenapa? Membangun bisnis, ya, untuk sampai mapan, sampai buka cabang melakukan step 1A, B, C, dan buka cabang, biasanya 1 generasi cukup nggak? Tidak. Kita ada teman-teman mungkin yang lihat yang anak muda, masih 20-an, 30-an, udah naik Mercy, katanya punya pabrik. Tahu nggak siapa yang bangun pabriknya? Kakeknya. Engkongnya mungkin, kakeknya yang bangun. Bukan dia yang bangun. That's what Mr. Robert Kiyosaki said. 1 generasi nggak cukup. Oke. Nah, jadi bagan bangun bisnis mapan itu sebetulnya hanya seperti ini. Apapun bisnisnya. Pertama kita kuatkan. Step 1A, B, C. Setelah itu kuat, baru kita masuk nih. Seperti ini. Kalau kita belum kuat 1A, B, C, bangun cabang yang bawahnya, most likely rontok nggak? Rontok. Rontok. Bangkrut bisa. Tarik semua uang kita, jadinya bangkrut habis-habisan. Oke? Nah, kenapa saya memandang ini adalah point of view? Kenapa saya lihat Enagic ini sebuah perusahaan yang matang, sebuah perusahaan yang benar-benar kuat menurut saya. Nah, si Enagic ini yang dimiliki oleh Mr. Oshiro, ya, yang sudah ada di 38 kota, ada di 23 negara. Negaranya juga bukan negara yang culun-culun ya. Negaranya itu ada di Amerika. Amerika itu ada 7 office. Jerman. Ada di Eropa. Eropanya itu ada di Prancis, Jerman, Italia, Swedia, Polandia, Rusia. Itu negara-negara maju nggak? Maju. Negara maju semua. Di Asia ada di Jepang, of course, Korea, Thailand, Singapura, Malaysia. India, Indonesia, Filipina, India. Hong Hong Kong, Kong. Taiwan, dan ada di Korea, tadi udah saya sebut. Di Dubai, betul. Dan di Australia. Ya, ini company sampai ke level seperti itu melakukan step 1A, B, C, dan step 2 nggak? Lakukan. Saya mau buktiin. Ya. Si nomor 1A bangun nilai tambah. Si Enagic ini dia bangun nilai tambah
produknya. Dia bangun, dia lihat, dia bangun reputasi. Membangun bisnis itu membangun reputasi juga salah satunya. Dia bangun reputasi mesin ionisasi berstandar medis. Satu-satunya di dunia yang menghasilkan air berstandar medis yang diresepkan dokter-dokter dunia untuk pasiennya. Proven, silahkan cek di YouTube. Oke? Dia juga bangun reputasi agar mesin ionisasinya masuk standar untuk rumah sakit Jepang, rumah sakit di Jepang. Mudah apa sulit? Sulit. Produk kita dipakai standar di rumah sakit Jepang. Sulit nggak? Sulit. Nggak main-main. Jangankan rumah sakit di Jepang, coba aja masukin ke Siloam, bisa nggak? Belum tentu, karena standar rumah sakit itu adalah the highest standard. Karena ini menyangkut jiwa, ya. Dia bangun juga reputasi dalam 20 tahun terakhir agar manfaatnya dapat diterima oleh penggunaan umum. Mesin ini sudah ada di 172 negara di seluruh dunia. Tepuk tangan dulu dong. Dan yang lebih hebat lagi, yang kenapa saya dan istri saya beli dari Beli Gede, karena bukan hanya kita trust Beli Gede, tapi ini mesin 100% buatan Jepang. Bukan Kalau ini mesin buatan, saya nggak mau sebut negaranya, mungkin juga saya malas. Tapi karena ini mesin benar-benar mesin buatan Jepang, Jepang tuh ya kita udah tahu kualitasnya. Mereka tuh nggak main-main. Ya ini 100% loh, bukan apa produk Jepang buatan Malaysia. No, 100% build up di Jepang. Ini sadisnya. Dia bangun juga nilai tambah sertifikasi. Dia bangun sertifikasi reputasi satu-satunya perusahaan ionisasi yang berstandar medis ISO 13485, ISO Medical Device Company. Untuk ISO manajemen aja nggak usah sampai ini ISO level tertinggi dari manufacturing. Untuk ISO manajemen yang paling rendah aja banyak sekali perusahaan yang fail, nggak bisa dapetin sertifikasi ini. Ini yang paling rendah, ISO yang paling rendah. Dan Enagic itu berhasil mendapatkan level ISO Medical device. Yes. Dia juga bangun reputasi sebagai satu-satunya perusahaan ionisasi yang mendapatkan sertifikasi Gold Seal. Gold Seal ini bukan main-main, ini dari American Water Quality Association. Ini yang menyebabkan mesin ionisasi ini dari Enagic satu-satunya itu digunakan di Gedung Putih. Wow. Jadi rekomendasi WQL Association ini powerful sekali. Dan Enagic adalah satu-satunya mesin ionisasi yang mendapatkan Gold Seal. Nggak semua mesinnya loh. Ya ada 6 jenis mesin, hanya 3 mesin yang mendapatkan sertifikasi ini. Oke? Cek ke upline-nya, cek ke orang yang mengundangnya. Mesin yang mana yang dapat, oke? K8. K8 betul. SD apa? 501. Yes, itu juga betul. Oke? Dia juga bangun reputasi sebagai satu-satunya perusahaan ionisasi yang mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan Jepang. Dan untuk dapetin sertifikasi ini butuh approval dari sekitar 6.500 dokter Jepang. Gampang apa susah? Susah. Bapak-bapak, ibu-ibu bayangkan aja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau membangun bisnis mulai dari hari ini dan besok, silahkan bangun ini. Paham nggak? Paham. Dari nilai tambah manfaatnya, bangun reputasi terus, trust, bantu, lihat di YouTube, just ketik Kangen Water, testimoni penyakitnya apa? Tulis saja, Kangen Water diabetes, puluhan testimoni yang ada. Ya, dia bangun reputasinya. Mau pakai bahasa apa? Tulis bahasa Thailand, keluar bahasa Thailand. Dia bangun lagi, nggak cuma satu mesin,
Nggak cuma satu jenis air kangen water yang ada di mesin ini. Ada 7 jenis air. Dan dia bangun semua. Airnya ini bisa mendapatkan kepercayaan dari publik. Ya? Sistemnya sudah jelas. Dia bangun bisnis yang bisa digunakan sedunia. Bapak punya bisnis, Bapak bangun sistemnya, buka di Malaysia atau buka di ini, bisa beda nggak? Bisa jalan nggak sistemnya itu? Nggak bisa. Belum tentu. Belum tentu. Jangankan di luar negeri, satu di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah aja bisa beda. Betul. Dan Enagic sistemnya itu adalah worldwide, sudah terbukti, ya. Dan 8 system itu sudah terbukti, proven, jalan berdekade-dekade. Bukan ada tahunan lagi, ini udah dekade. Ya, dan yang lebih sadis dan dahsyat dari kenapa saya masuk ke bisnis ini, sistem ini dipatenkan. Hanya kita distributor yang bisa menggunakan sistem ini. Dan maksud dipatenkan itu kenapa? Ini jadi solid. Kita tuh nggak perlu mikir-mikir lagi kenapa nanti lebih menguntungkan perusahaan dia ganti sistemnya, komisinya dipotong segala begitu. No, ini sudah dipatenkan. Jadi kita sebagai distributor secure, aman. Yes. Dan yang gilanya lagi, 1 kali investasi. Cuman 1 kali. Sedangkan kalau kita buka cabang, banyak cabang. Investasi lagi nggak buka cabang? Yes. Yes, itu namanya kalau di bisnis itu namanya reinvestment. Keuntungan yang kita dapat, kita masukin lagi, cemplungin lagi untuk reinvestment. Itu yang berat jadinya di bisnis. Oke? Dan di sini tanpa target, inilah bisnis yang saya bilang tanpa stres. Karena kita tuh biasanya stres itu terjadi di bisnis karena kita dikejar-kejar target atau target income, tuh. Yes. Dan di sini tanpa stok. Ini yang mengartikan bisnis kita tidak bisa bangkrut. Bangkrut. Bisnis bangkrut biasanya karena stok, overstock, kita nggak bisa jualan. Bisnis itu bangkrut. Nyangkut, ya, karena tidak ada orang nggak bayar. Nggak bayar itu benar-benar bisa merontokkan bisnis kita. Yes. Ya, dan ini bisnis ini dapat diwariskan. Oke, si Enagic pun melakukan promosi nggak? Step 1, cek. Tadi ada step 1 C kan ada bangun sistem, betul nggak? Yes. Sekarang step 1 C. Enagic itu melakukan ini nggak? Promosi. Yes. Promosinya juga bukan main-main. Pakai dokter-dokter internasional, bukan dokter ciptok. Bukan saya menghina dokter ciptok ya. Ini kaliber dokter internasional. Ya. Dokter Gerald Bresnahan itu adalah dokter yang pasien-pasiennya presiden Amerika. Ya, dokter Hiromisinya itu gastroenterologis terkemuka di dunia. Guru besar. Ya, dia guru besar. Dia itu praktek di dua negara, satu di Jepang, satu di Amerika. Di Amerika pun dia ada di rumah sakit Yahudi. Namanya dari rumah sakit Albert Einstein University Hospital. Orang Yahudi pinter-pinter nggak? Bentar. Mereka yang kurang pinter nggak? Bentar. Enggak, kan orang Yahudi banyak yang pinter kan, banyak dokter-dokter pinter kan. Tapi kenapa dia pilih dokter Hiromisinya? Kalibernya hebat ya dia? Hebat. Hebat. Ini yang kita lihat, kaliber. Dan Dr. Corinne Allen, silahkan baca sendiri. Wah, hebat dah pokoknya. Yang pakai alat ini siapa? Wah. Ini Mr. Donald Trump sudah beli alat ini sebelum beliau menjadi presiden Amerika. Ya, Donald Trump ini orang bodoh apa orang bodoh sampai dia mau beli mesin Enagic? Bodoh banget. Bodoh banget ini orang bodoh, bener-bener bodoh. Kita lihat itu ada Bill Gates.
Bill Gates itu sudah memiliki 80. 46 mesin. Mr. Bill Gates, orang kedua terkaya, baru aja dikalahin oleh George Bezos dari Amazon. Amazon yang jadi nomor 1, dia nomor 2, beda beberapa bilion doang. Ini beli 46 mesin, pasti Mr. Bill Gates goblok. Waduh. Pasti bodoh banget. Lihat aja orang-orang di sini, menurut saya pasti orang-orang bodoh. Gitu loh. Itu analoginya saya waktu mau beli mesin ini, saya cuma lihat. Tadi saya itu bercanda ya. Ya saya udah pasti nggak mungkin lebih pintar dari Bill Gates. Dia beli, ya udah saya pusing nggak pusing, saya beli juga. Itu aja. Simplify. Kita simplify. Oke? Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan Enagic untuk bangun step 1? 44 tahun. Tahu nggak berapa lama? 44. 44 tahun, 45 tahun sebetulnya tahun ini. Nggak main-main. Mr. Oshiro membangun bisnis ini sampai keadaan seperti sekarang, itu 44 tahun. Betul nggak yang Mr. Robert Kiyosaki bilang? Ya, lebih dari 1 generasi. Nah, pay attention teman-teman, pay attention di slide berikutnya. Kenapa banyak orang dengan waktu yang singkat bisa mencapai target income-nya di Enagic? Kenapa? Nah, ini poin kuat. Kenapa saya mengambil bisnis ini? Kenapa saya lihat ini adalah percepatan? Saya bisa dapat income dengan cepat di bisnis ini, di poin ini. Kita memulai bisnis di Enagic, waktu kita sign up, kita beli mesinnya, kita mendapat hak distributorship, kita itu memulai bisnis di poin ini, yaitu apa? Kita mendompleng step 1 yang dibangun Enagic selama 44 tahun. Bapak Ibu paham nggak? Paham. Kita tuh cuma ngedompleng, kita tuh mulai di step 2. Yaitu ngapain? Kita tuh buka cabang, kita lompatin step 1. Kita tuh udah langsung masuk ke step 2. Kalau teman-teman paham di sini bagaimana membangun bisnis, lihat Enagic itu ngiler, bener-bener ngiler seperti Bro Sen bilang. Bener-bener ngiler karena kita udah langsung dompleng, kita masuk di step 2. Kita langsung buka cabang penjualan. Nggak ada yang mau tepuk tangan. Nah, di sini kita juga jangan sembarangan ya. Kita jangan sembarangan. Kita mau masuk bisnis ini, kita lihat dulu ciri-ciri sukses di bisnis ini seperti apa sih? Dapatnya kayak apa nih? Kita jangan belikan kucing dalam karung. Ya? Di sini ciri-cirinya adalah dalam 2 tahun. Saya bilang nih, ini waktunya saya dapat ini setahun. Ada yang 6 bulan. Ya, di bisnis ini tidak ada target yang urusan dengan waktu. Dalam 2 tahun, kita akan memiliki cabang penjualan, buka toko gitu. Ya, seperti kita buka cabang, itu 101 cabang. Dan di sini kalau kita udah berhasil dalam 2 tahun mengumpulkan jualan 101 mesin rame-rame, garansi, saya bilang garansi, duit akan ada di kantong Bapak Ibu 700 sampai 1,2 miliar. Yes. Target di sini jelas, crystal clear. Nah, sedangkan kalau kita bisnis yang lain, buka toko handphone, buka apa, pernah pikir nggak targetnya berapa? Bingung. Hitung target penjualan segala itu tuh bingung. Karena forecasting itu ada tekniknya, benar-benar tekniknya itu berat. Untuk menentukan kita bisa dapat income berapa itu berat sekali. Tapi di Enagic, karena kita sudah tahu patternnya, ini akan kita dapat. Ya. Dan kita di sini memiliki potensi pendapatan 100 juta per bulan atau net profit miliaran per tahun. Ini net profit. Saya ngomongin di sini adalah selalu net profit ya. Ya, bukan yang dengan EBITDA atau apa yang before tax apa itu, no. Ini net profit.
Oke. Nah, sekarang tadi saya bilang untuk berfokus dalam bisnis, kita pun harus tahu, betul nggak? Gambaran ngerjain bisnisnya bagaimana? Sanggup nggak kita ngerjain? Lihat duitnya demen, betul nggak? Betul. Pengen kan 1,2 miliar? Pengen. Kalau 2 tahun kan lumayan kan? Wah, luar biasa. Mau. Tapi kita ukur nih, gimana sih cara jalanin ya? Karena kalau kita nggak tahu jalaninnya, kita bisa fail. Ya, betul nggak? Betul. Nah, ini saya kasih tahu. Di sini caranya hanya belajar dengan 501 Sistem Indonesia, materinya semua sudah jelas. Kita gunakan Clicks ID, ya langganan, materinya semua ada di situ. Kita sharing, hanya bercerita 1 kali sehari aja. Yes. Saya tulis di situ, sangat ringan. Kenapa saya bilang sangat ringan? Analogikan selalu saya adalah pebisnis, saya analogikan selalu dengan bisnis biasa. Oke? Sharing 1 kali sehari, layanin customer 1 kali sehari, sangat ringan. Kalau di toko berarti bapak buka toko, ibu buka toko, layanin 1 customer pertama, setelah customer kedua datang suruh pulang. Betul nggak? Bangkrut. 1 kali aja. Nah, kalau 1 kali artinya kita bercerita atau mulai berdagang 1 tahun berapa? 365. 365 orang, betul nggak secara average? Mungkin hari ini kita ngomong ke 2 orang, besok berarti kita 3 orang. libur. Iya dong. Kalau kita totalnya ngumpul lagi berlima, ngopi-ngopi, kita boleh Libur 5 hari. libur. Kan sehari sekali, betul nggak? Betul. Saya pakai success rate 5%. 5%. Kalau success rate 5%, bagus apa jelek, Bu? Jelek. 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 Oke. Ada yang bilang bagus? 5% success rate bagus? Jelek. Siapa yang bilang bagus? Saya ilustrasikan. Jangan bilang bagus ya. Bapak punya produk pulpen. Ya. Bapak suruh pegawai jual 100 pulpen dalam setahun. 1 tahun berikutnya tanya. Dia datang dalam 1 tahun kan? Bawa 100 pulpen kan? Tanya. Kamu laku berapa? 5. Dari 100 Pak, saya laku 5. Bagus apa jelek? Jelek. Berarti kalau bisnis pulpen itu bangkrut apa bangkrut? Bangkrut. Bangkrut. Ini saya pakai ilustrasi bisnis bangkrut, tapi apa yang terjadi dengan energi? Apa yang terjadi di bisnis magical ini? Tahun pertama menghasilkan 18 toko cabang penjualan. Kita berhasil menjual 18 mesin, betul? Betul. Dari 18 mesin, termasuk Anda melakukan sharing juga 1 kali sehari. Oke? Jadi tahun pertama nih, Anda berhasil menjual 18 menit sendirian. Ya, ini ilustrasi bad sekali nih, sendirian. Oke? Di tahun kedua, dari 18 cabang itu, kita ajarin mereka ngapain? Sharing 1 kali sehari. Ya cerita 1 hari sekali lagi dong. Ya, kalau namanya bilang suruh 2 kali ya lebih untung. Tapi kita ajarin sekali sehari aja. Artinya di tahun kedua dari 18 cabang toko seperti McDonald tadi, ya dari 18 saya ilustrasikan cuma 4 yang jalan. Kalau Bapak punya nasi goreng, restoran nasi goreng kambing, ada buka 18, tapi yang laku 4, bangkrut nggak? Bangkrut. Tapi apa yang terjadi dengan energi? Yang jalan cuma 4. Ya, kita ajarin setiap 4 ini melakukan sharing 1 kali sehari, betul? Betul. Lalu, rate-nya juga masih sama, 5%. Nggak ada improvement mereka. Oke? Cabang pertama menghasilkan 18 cabang. Cabang kedua juga 18 cabang, ketiga 18, keempat 18. Dan Anda sendiri di tahun kedua bengong nganggur apa sharing juga? Sharing. Sharing juga kan?
Terus di ilustrasi ini tidak ada perbaikan. Nggak tambah jago, masih 5% juga. Artinya 18 juga, betul? Betul. Total berapa? 90. Sudah di tahun kedua aja menghasilkan 90. 5. Oke? Jadi di dalam 2 tahun, ya. Tadi mana ya? Oh iya. Tahun pertama kita dapat berapa? 18. Tahun kedua kita dapat berapa? 90. Artinya kita dapat berapa? 108. Terus kita dapat 6A. ini doang kerjaannya. Yes. Ini pembuktiannya, penggambarannya ya seperti ini kerjaan kita. Pasti dapat. Ini yang saya bilang, business magic is magic. Belum tentu 100 tahun sekali kita bisa dapatkan bisnis seperti ini. Lihat aja, ini analogi saya ya, saya mundurin sedikit. Kalau umpamanya Bapak bilang, oh ini bisnis apaan sih, kalau saya itu melihat bisnis ini adalah real business. Saya itu adalah distributor. Distributor yang di tahun pertama itu sudah berhasil buka toko. Umpamanya saya distributor sebuah perusahaan komputer. Ya, saya impor barang berapa kontainer? 5 kontainer dengan modal yang besar. Tuh, ada 2 cara penjualan. Saya jualan sendiri atau saya hire tim sales untuk jualan, betul nggak? Saya cari orang sales dong, untuk jualan dong, betul nggak? Ini tim saya ini saya treat adalah sebagai apa? Tim penjualan saya. Sama nggak dengan distributor biasa? Sama. Cuma bedanya di sini lebih dahsyat aja. Itu analogi yang saya gambarkan. Kenapa saya lihat bisnis ini benar-benar sama persis dengan bisnis distributorship seperti saya dulu import mesin kopi. Saya import berapa kontainer, saya hire orang sales untuk jualan, bantuin saya jualan, betul nggak? Setiap kali dia jualan, saya dapat nggak profitnya? Dapat. Seperti itu aja. As simple as this, ini bisnis. Om, tolong bantu. Ya, Anda di sini di tahun kedua berhasil membangun bisnis mapan. Yes. Bisnis dengan nilai net profit miliaran itu mudah apa sulit dibangunnya? Sulit. Sulit. Di bisnis konvensional itu sulit sekali. Tapi di sini God make it possible. Bila Anda mengambil sebuah Keputusan. why najing.